Tahukah sahabat timeline, berapa banyak orang ingin sukses ketika melihat orang lain sukses, tapi dirinya sendiri tidak punya cita-cita? Berapa banyak orang ingin pintar, tapi dia sendiri tidak pernah belajar? Berapa banyak orang ingin kaya, tapi dirinya sendiri tidak ada kepikiran untuk berusaha ataupun berkarya? Pertanyaan itu sengaja kami tanyakan sebagai awal topik di timeline kali ini tentang bagaimana kebiasaan dan pola berpikir seseorang sehingga bisa kaya. Kaya jelas menjadi impian sebagian orang. Ada yang mendapatkannya dengan mudah, ada yang harus berjuang keras untuk mewujudkannya. Selain warisan yang bisa membuat seseorang menjadi kaya dalam sekejap, kebiasaan yang baik juga bisa berkontribusi positif untuk mendukung kesuksesan seseorang. Karena melalui faktor kebiasaan, seseorang dapat dinilai sangat miskin atau bahkan sangat kaya. Memang tidak ada orang atau motivasi apapun yang bisa menjamin seseorang untuk bisa menjadi kaya. Tapi setidaknya ketika kebiasaan-kebiasaan baik dilakukan, ini akan memperbaiki produktivitas seseorang untuk memenangkan dirinya dari kemalasan. Berikut 5 kebiasaan yang harus dibentuk untuk personal treatment agar menjadi kaya. Yang pertama, membuat rencana atau tujuan hidup. Orang kaya, jika kalian perhatikan, mereka selalu memiliki rencana dan tujuan. Mereka membuat daftar apa yang ingin mereka capai setiap hari, mingguan, bulanan, dan mereka bisa saja membuat rencana hingga 20 tahun ke depan. Rencana yang mereka buat hanya untuk membuat framing agar memiliki langkah sigap terhadap masa depan. Dan perhatikan, orang biasa, mereka tidak memiliki rencana hidup tanpa tujuan jangka panjang, seperti daun di musim gugur, melayang di udara tanpa tujuan. Rencana memang tidak menjamin seseorang menjadi kaya, dan Anda tidak harus kaya untuk membuat rencana, tapi jika Anda membuat rencana, Anda bisa mengoptimalkan waktu Anda untuk hal-hal yang bermanfaat. Kedua, menjaga pergaulan. Menghindari teman yang toksik itu penting karena banyak yang tidak menyadari bahwa pergaulan juga berpengaruh pada status ekonomi dari seseorang. Orang-orang yang positif akan mendatangkan hal-hal positif kepada orang-orang di sekitarnya. Contohnya, orang yang memiliki tujuan hidup di masa depan dan tahu arah tujuan hidup biasanya akan memiliki gaya hidup yang minimalis. Bergaul dengan orang-orang seperti ini akan mendatangkan banyak manfaat positif. Perlahan-lahan seseorang akan tertular dengan kebiasaan produktif dari mereka. Keadaan seperti itulah yang akan membuat seseorang menjadi semakin kaya. Ketiga, memulai berbisnis. Rata-rata orang menghindari bisnis karena beresiko. Beda dengan mayoritas orang Cina yang mereka selalu berpikir tentang berbisnis atau berdagang, karena dengan berdagang seseorang bisa memiliki target tujuan tentang berapa penjualan yang harus dicapai, bulan, mingguan, atau harian. Sedangkan para pekerja jelas, mereka hanya memiliki penghasilan yang ditetapkan oleh atasannya. Itu sebabnya memiliki pekerjaan tidak lebih aman daripada memiliki bisnis, meskipun kelihatannya berlawanan dengan intuisi. Yang jelas orang ketika bekerja untuk diri mereka sendiri memiliki kekuatan untuk secara proaktif mencari bisnis dan meningkatkan pendapatan sesuka hati. Tetapi tentu saja ada resiko yang terlibat dalam memulai bisnis. Orang kaya tahu bahwa resiko terbesar adalah ketika seseorang tidak berani untuk bertaruh pada diri mereka sendiri. Sementara orang kaya meluncurkan bisnis dan mendapat untung darinya, orang biasa puas dengan gaji tetap dan karena itu kehilangan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang dan hanya menunggu kenaikan gaji tahunan. Apakah harus menjadi pebisnis untuk menjadi kaya? Tidak, karena kekayaan yang sesungguhnya adalah bagaimana menyadari keinginan diri yang disesuaikan pada tujuan peran hidup kita sendiri. Nominal uang berapapun, ketika seorang mampu merasa cukup dan bisa berbagi, itu cukup, bisa dikatakan kaya. Keempat, keinginan untuk belajar. Orang kaya sangat ingin belajar. Orang kaya, mereka belajar bagaimana membangun kekayaan. Semakin banyak mereka belajar, semakin mereka memahami dunia. Semakin mudah menghubungkan korelasi antara titik karya dan kebutuhan. Dari pemahaman itu semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Orang kaya mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya. Orang kaya tidak takut untuk meminta nasihat. Mereka menyadari sesuatu dapat dipelajari dari semua orang. Orang biasa, mereka peduli dengan kepuasan instan. Mereka peduli dengan citra dan apa yang orang pikirkan tentang mereka. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak suka mendengar perspektif yang berlawanan dan dengan cepat merasa tidak aman ketika ditantang.
Menjadi kaya hanyalah mimpi bagi orang miskin karena mereka tidak memiliki keingintahuan intelektual untuk belajar. Mereka memilih untuk percaya bahwa orang kaya terlahir kaya, jahat atau mengeksploitasi orang miskin. Mereka tidak menyadari bahwa mereka kebanyakan miskin karena pilihan gaya hidup mereka. Kaya bukan sekedar materi, karena esensi dari kehidupan ini adalah belajar, berkarya, dan berbagi. Jadi akan lebih bijak jika kekayaan itu diawali dengan bagaimana manusia peduli dengan dirinya sendiri. Maka dia belajar bagaimana dia menggunakan apa yang dia pelajari. Artinya dia berkarya, akan dikatakan berhasil jika hasil karyanya bermanfaat bagi orang lain. Kelima, persepsi tentang uang. Orang kaya berpikir berbeda tentang uang. Pikiran biasa berpikir tentang hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Setiap kali masalah uang muncul, orang kaya akan berpikir bagaimana uang menjadi akses untuk bisa melakukan sesuatu. Inilah sebabnya mengapa orang biasa sering khawatir tentang berapa banyak uang yang dimiliki, sedangkan orang kaya berpikir bagaimana bisa memiliki akses untuk berperan dalam kehidupan. Terlepas manusia memiliki nasib tentang kekayaan yang sudah tertulis, menyadari keinginan diri tentang kekayaan itu akan lebih penting, karena manusia akan bisa lebih bijak untuk tidak berambisi tentang persaingan mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi lebih kepada bagaimana berkompetisi untuk memiliki akses agar dapat berperan menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu tadi 5 treatment penting untuk kita pelajari agar kita bisa menjadi orang kaya. Sahabat Timeline, tentunya setiap orang akan memiliki versi kekayaan masing-masing. Perbedaan apapun tentang jumlah kekayaan bukanlah hal yang harus dikhawatirkan, tetapi kita harus lebih pada bagaimana kita berpikir agar kekayaan kita menjadi akses untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang bisa Timeline sajikan untuk motivasi bersama. Sampai ketemu di Timeline berikutnya.